Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Daniel Mananta. Nah, kalau Daniel Mananta mau murtad dari Kristen, mau menyembah batu, mau menyembah apapun, oh silakan. Kedekatan Bro Daniel Mananta dengan UAS Ustadz Abdul Somad ternyata menjadi ancaman yang serius bagi non-muslim satu ini. Bahkan dengan keawamannya dan ketidaktahuannya, orang ini bertanya, kenapa umat Islam ketika sholat 5 waktu harus menyembah Ka'bah? Warahmatullahi wabarakatuh. Ikhafillah, sahabat Kaji, semoga semuanya ada dalam sehatul afiat dan senantiasa ada dalam lindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kedekatan Bro Daniel Mananta dengan UAS Ustadz Abdul Somad ternyata menuai kontroversi. Bahkan sebagian kelompok ada yang tidak setuju dengan ucapan atau pernyataan daripada Bro Daniel Mananta ini. Ketika Bro Daniel Mananta setuju dengan pernyataan UAS Ustadz Abdul Somad, maka non-muslim ini justru tidak setuju. Bahkan dia mengatakan Daniel Mananta itu bukan seorang pendeta, bukan apologet dan lain sebagainya, yang tidak pas dan tidak layak untuk berbicara tentang Bible dan lain sebagainya. Dan non-muslim ini mengatakan bahwa Bro Daniel ini hanya seorang artis saja. Begitu ya kapilah kira-kira. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pernyataan Bro Daniel Mananta ini terkait beliau setuju dengan pernyataan UAS bahwa dalam patung itu ada setan, ada jin ya ikhwatillah, yang tidak layak dan tidak patut untuk disembah. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu videonya. Silakan ikhwatillah. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lo bisa komentar di bawah. Oke? Lo harus baca itu dulu, baru lo bisa komentar. Sebelum lo baca itu, jangan komentar dulu. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Nah, itulah pernyataan daripada Bro Daniel Mananta, yang mana non-muslim satu ini tidak setuju atas pernyataan Bro Daniel ini. Nah, kalau misalkan umat Islam, tentu bahwa yang namanya patung itu jelas tidak boleh untuk dibuat. Apalagi kalau misalkan sudah dimasukkan ke dalam rumah. Ditakutkan seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah itu sendiri. Baik, alhamdulillah, kita akan saksikan bagaimana pernyataan daripada non-muslim ini yang tidak setuju terhadap Bro Daniel Mananta, atau pernyataan daripada Bro Daniel Mananta ini. Silakan alhamdulillah. Daniel Mananta seorang Katolik yang sekarang viral. Ada indikasi dia seakan-akan mengatakan orang Kristen tuh janganlah nyembah patung. Karena menyembah patung itu dilarang Tuhan di dalam Alkitab, di dalam Yesaya pasal 44. Coba kamu baca Yesaya pasal 44. Lah, untuk itu saya akan memberikan sedikit koreksi dan masukan kepada Daniel Mananta. Nah, kalau Daniel Mananta mau murtad dari Kristen, mau menyembah batu, mau menyembah apapun, oh silakan. Itu bukan urusan kita atau hak kita melarang-larang iman kepercayaan Anda. Yang ingin saya tegaskan, pertama saya lihat Anda itu artis, bukan teolog, bukan pendeta. Non-muslim ini tentunya tidak terima terhadap pernyataan daripada Bro Daniel Mananta. Ketika Bro Daniel setuju dan sepakat tentang konsep patung, bahwa dalam patung itu ada setannya, ada jinnya, lalu kemudian patung itu kalau misalkan disembah itu tidak baik dan itu berhala, kata Bro Daniel. Nah, orang ini tidak terima atas pernyataan tersebut. Katanya Anda itu
artis, bukan pendeta, bukan apologet, ya. Jadi kalau misalkan mau murtad dari Kristen, ya silahkan murtad gitu ya. Terlihat kekesalan daripada orang ini. Nah, baik ikhwafillah, kita akan lanjutkan kembali. Dan orang ini ternyata dengan keawamannya, itu katanya tanyakan kepada Ustadz Abdul Somad tentang umat muslim yang sholat 5 waktu itu harus menyembah Ka'bah, harus menghadap Ka'bah. Seolah-olah orang ini menggiring bahwa umat Islam itu menyembah Ka'bah. Baik, alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi dan kita akan jawab semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini saya minta Anda memikirkan. Karena Anda dekat dengan Ustadz Abdul Somad, tolong Anda tanya kepada Ustadz Abdul Somad, di saat sholat 5 waktu, kenapa seluruh orang di dunia menghadap ke Ka'bah yang ada batu hitamnya di ujungnya itu? Kenapa harus sholat dengan ruku dan sujud menghadap ke sana? Kenapa harus mensujudi, menyembah, ruku ke arah Ka'bah dan Hajar Aswad? Tolong kau tanyakan kepada Abdul Somad. Karena setahu saya, tolong dikoreksi, kalau semua orang muslim waktu sholat tidak sujud, sembah, rukuk mengarah kepada Ka'bah, doanya ditolak, dianggap tidak sah dan harus diulang. Beda dengan Kristen. Doa menghadap patung silakan, tidak menghadap patung silakan, membelakangi patung silakan. Tidak ada keharusan. Tolong Anda tanyakan kepada Ustadz Abdul Somad, karena Anda dan istri Anda sudah menjalin persahabatan yang cukup lama dengan Ustadz Abdul Somad seperti gambar-gambar yang tadi saya tunjukkan. Kalau dari Indonesia, nuansa, aura, sujud menyembah Ka'bah tidak terasa karena Ka'bah ada jauh di Arab Saudi, kita di Indonesia hanya mengarah ke sana. Tapi coba perhatikan gambar ini. Semua sujud kemana ini? Dia berdoa ke arah mana ini? Coba Anda lihat dan jawab dengan jujur di hati Anda ya Daniel Mananta. Ini siang hari, mau malam hari pun semua sama. Rukuk sujud wajib ke bangunan yang berbentuk kubus ini, di mana di ujung sebelah sananya ada Hajar Aswad. Bahkan di dalam ritual haji, untuk mencium batu hitam, kalau di Indonesia, saya ini penggemar akik, batu hitam legam itu namanya Hajar Jahanam. Kalau di Arab Saudi itu namanya Hajar Aswad. Baik, katanya sujud menyembah Ka'bah. Ini sangat lucu ya kafilah. Jangan Ustadz Abdul Somad, kita saja yang muslimnya yang mungkin tidak setara ilmunya dengan Ustadz Abdul Somad itu mampu menjawabnya. Yang pertama, ketika umat muslim melaksanakan ibadah sholat lalu kemudian menghadap Ka'bah, itu bukan menyembah Ka'bah, akan tetapi itu arah kita untuk melaksanakan sholat, bukan menyembah Ka'bah. Karena Ka'bah itu semacam bangunan. Ka'bah itu tidak lebih daripada bangunan saja. Dan Ka'bah bukan Tuhan yang harus disembah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan, bayangkan saja, kalau misalkan umat muslim lalu kemudian tidak ada arah kiblat, dan ketika kita melaksanakan sholat lalu menghadap yang satu ke timur, yang satu ke barat, yang satu ke selatan, yang satu ke utara, itu tidak matching dan tidak indah terlihatnya. Misalkan dalam satu masjid, yang satu ke barat, yang satu ke timur, yang satu ke selatan, imamnya menghadap ke barat misalkan, maka ini kan tidak indah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan bagaimana ketika kita melaksanakan sholat harus satu kesatuan, yaitu kita menghadap ke Ka'bah itu sendiri. Selanjutnya, Ka'bah itu bukan kiblat yang pertama. Ka'bah itu merupakan kiblat yang kedua setelah Masjidil Aqsa. Jadi umat muslimin itu sebelum mengarah kepada Ka'bah itu, maka umat muslim mengarah sholat, mengarah kepada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nah, kenapa Anda tidak mempertanyakan kenapa umat Islam itu menyembah Masjidil Aqsa? Kan lucu ya Kamila. Ini sangat lucu luar biasa. Lalu kemudian selanjutnya, ketika umat muslim melaksanakan sholat, lalu kemudian awal umat muslim mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Coba bayangkan, Ka'bah itu dibangun, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa Ka'bah dibangun seperti itu, lalu kemudian dikatakan Allah Maha Besar, Allah yang menciptakan, masa Ka'bah menciptakan? Ini sangat lucu ya Kapila. Lanjut, kalau misalkan Ka'bah itu merupakan sesembahan, masa orang-orang naik di atas Ka'bah? Kan ini tidak sopan namanya. Nah, coba bisa kita lihat bersama. Orang-orang ini ada di atas Ka'bah. Sekali lagi, karena Ka'bah itu bangunan,
Ka'bah itu bukan Tuhan, maka dari itu diperlakukannya seperti bangunan biasa. Akan tetapi Ka'bah itu merupakan arah kiblat saja. Ya. Nah, ini kita bisa saksikan bersama orang-orang naik ke atas Ka'bah. Kalau misalkan sesembahan, ya semestinya jangan diinjak dong. Baik, selanjutnya. Ini yang akan sangat bingung non-muslim ketika mereka memfitnah umat Islam menyembah Ka'bah. Umat Islam bisa sholat di dalam Ka'bah. Coba, Anda akan fitnah apa lagi kepada umat Islam? Umat Islam bisa sholat di dalam Ka'bah. Jadi intinya ketika kaum muslimin itu menghadap Ka'bah ketika melaksanakan sholat, itu bukan menyembah Ka'bah, bukan mengagungkan Ka'bah. Akan tetapi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap dan mengarah kepada Ka'bah, bukan Ka'bah yang disujudi, bukan Ka'bah yang disembah. Adalah kalau misalkan ada umat muslimin yang lalu kemudian meyakini bahwa Ka'bah itu adalah Tuhan, Ka'bah itu adalah sesembahan, bukan arah kiblat, ya. Jadi Ka'bah itu diyakini sebagai sesembahan, maka dia telah keluar daripada Islam. Karena kita salat menghadap kiblat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya kita mengarah kepada Masjidil Aqsa. Jadi sebetulnya tidak harus dijawab oleh UAS. Umat muslimin semuanya tahu bahwa kiblat itu atau Ka'bah itu adalah arah untuk melaksanakan ibadah salat, bukan sesembahan. Ikhwafillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Al-'afwu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.